masa masih kecil-kecil lagi tuh loh, kayak masa masih SMP lah gitu, nikmatin masa sekolah, sedangkan aku nggak bisa, harus pakai weekend buat uh, SPG event gitu. Kali ini gue kedatangan tamu cewek Mandarin. Cewek Mandarin ya kok. Julina Kwan, seorang model iya, guru Mandarin. Sekolah tuh les ya? Itu bentuknya lembaganya apa? Kursus atau? Dia sih kalau pagi jadi sekolahan gitu kok. Dia kalau sore, untuk anak-anak les, buka les juga. Oh gitu. Jadi bentuknya emang sekolahan yang dijadikan lembaga kursus Iya, gitu. betul. Apa nama itunya lembaganya? Idear. Apa tuh Idear kalau di itu? Maksudnya itu apa? Tuh Idear itu. Dia ini sih kok kayak preschool gitu. Oh, preschool. Jadi memang jadi buat untuk anak sebelum kelas 1 SD. Itu di preschool gitu. Tergolongnya TK atau ya, tergolongnya kayak TK. TK ya. Tapi kalau seandainya diminta untuk ngajar bahasa Mandarin orang-orang yang sudah mungkin SD, SMP, SMA? Ini SMA sih masih oke kok. Cuman karena aku sekarang juga masih kuliah kan, masih sambil belajar juga. Nah, jadi mungkin kalau SMA masih oke sampai SMA. Tapi mekanisme belajar itu sama? Apanya? Mekanisme belajar kalau seandainya dengan sama-sama pemula nih ya, yang preschool dengan tingkat SMA, ini metodenya sama? Oh tuh beda pasti kan kok. Pengajarannya preschool kan anaknya masih yang masih kecil banget, terus cara ngajar kita juga ini tuh beda kan, kita tuh terapinya ke anak kecil sama yang udah SMA dia udah lebih ngerti maksudnya kan, jadi kita lebih gampang buat ngajarnya. Bahasa Mandarin itu kurikulumnya itu sama nggak kayak dengan belajar bahasa Inggris dan sebagainya seperti itu? Menurut aku bahasa Mandarin lebih ini sih, lebih perlu belajarnya diperdalam gitu, dan emang lebih susah sih bener yang orang bilang Mandarin susah ya emang. Aku sendiri aku akuin aku belajar iya susah dan gak mudah juga. Tapi gue salut sama anak-anak kecil di Cina sana ya, pada pintar semua bahasa Mandarin. Mungkin itu bahasa ibu mereka kalau gitu ya. Kalau kita Indonesia, nah pastinya Indonesia. Kalau mungkin mereka, nah makanya beruntungnya gitu jadinya ya. Nah iya, makanya gue tuh salut sama orang-orang di Cina sana kecil-kecil udah bisa maksudnya paham ketika nonton film-film Mandarin gitu. Sedangkan gue mesti pause play untuk paham film tersebut. Atau muncul subtitle, itu kan juga bisa munculin. Nah, dulu Julina sendiri belajar bahasa Mandarinnya dari kecil atau dari udah? Itu dari kecil. Itu pas itu sebenarnya tuh disuruh milih mau les Inggris atau les Mandarin kan pilihannya. Terus aku bilang mau les Mandarin dong gitu. Dan beruntungnya pilih Mandarin, jadi kepake sampai sekarang. Iya sih, gini kalau mungkin ya kalau secara internasional mungkin bahasa Inggris lebih perlu. Tapi kalau di Indonesia, menurut Koko sih bahasa Mandarin lebih menjanjikan. Karena kenapa? Tahu sendiri dong konglomerat di Indonesia dari mana? Kadang-kadang rata-rata yang orang-orang Chinese punya. Karena ya waktu itu Koko juga pernah dikasih anjuran teman dulu daripada les bahasa Inggris, mendingan kalau mau les bahasa Mandarin atau lebih berguna. Kebetulan lingkungan Koko kan lingkungan Chinese semua. Iya itu. Tapi untungnya gue Cina palsu, jadi nggak ada yang nuntut kepentingan itu. Asal yang penting bisa maksud dengan mereka menyebutkan angka, jangan sampai kita dibohongin. Nanti misalnya dia menyebut misalnya gotiao. Karena gini kan kalau di bahasa Hokkien yang biasa kita gotun, gotun itu kan sebenarnya ada dua terjemahan. Bisa gotun itu kecil, artinya kan sebenarnya 5 perak kan, 5 tok ya, 5 aja kan. Perak. Cuma kan kadang-kadang orang nyebutnya ketika ngomong harga gotun, nggak mungkin dong 5 perak, berarti kan 5 juta. Nah, makanya dari itu jangan sampai orang salah paham ketika orang nyebut gotun. Dia dipikir kita murah ya satunya 5 perak, padahal 5 juta. Mungkin itu sih hal-hal kecil yang kadang-kadang kita perlu pahami ketika berbisnis dengan mereka. Kadang-kadang mereka gini,
ngomong boleh bahasa Indonesia, angkanya tetap bahasa Mandarin. Iya. Kalau di lingkungan Koko kan bahasa Hokkien. Angka mungkin Koko paham, sampai sedetil-detilnya angka Koko paham, tapi kalau bahasa-bahasa lain, mungkin bahasa-bahasa yang kotor aja, bahasa-bahasa jorok lu dikatain pasti tahu kan gitu. Iya, itu juga sesuatu yang- Tapi kalau ini hobi juga tuh nyanyi, Mandarin expert juga, lagu-lagu Mandarin. Iya, ada. Tuh aku juga anak kuning wedding singer kok. Dan untungnya belajar Mandarin, ya jadi wedding singer Mandarin lebih dihargai jadinya, terus Iya. juga harganya lebih tinggi. Hoki dia ya. Pilih bisa menata masa depan dari sejak umur berapa waktu itu? 6 tahun. 6 tahun Kelas udah 1 belajar SD, bahasa ya. Mandarin itu. Udah dilesin. Sekian banyak keahlian, itu mana sih yang paling kamu tekuni sebagai profesi? Yang paling aku tekunin, yang pasti mungkin bahasa itu ntar kedepannya juga bisa jadi profesi yang Iya, kok. betul. Terus kan aku kan belum lulus kuliah, nah mungkin sekarang aku lebih tekunin endorse sama dunia foto. Tapi kedepannya interestingnya mau pengen jadi apa? Pengen coba apply jadi translator sih kok, penerjemah. Pengen coba Kuliah sendiri di jurusan? Mandarin. Memang spesial itu ya, bukan PR dalam bahasa Mandarin, bukan ya? Bisnis Mandarin, dia ada penjurusannya dan aku ambilnya bisnisnya. Nah, kalau di endorse sendiri, Mm-mm. seberapa sering sih dalam frekuensi per bulannya itu? Mungkin kalau lihat feeds aku, Instagram aku endorse kan. Nah, ini sih, itu aku nggak batasin berapa sih kok. Kalau misalkan emang klien DM, biasanya melalui DM, terus lalu melalui lewat WhatsApp juga. Dan aku nggak batasin sebulan berapa ininya. Iya, Endorse. makanya kadang-kadang tuh gue bingung kalau ngajak foto dia ini, friend, karena kenapa fit si Julina ini memang bareng endorse semua gitu loh. Jadi kadang-kadang pengen ngajak foto juga bingung karena nggak bakalan kepakai, kan sedih aku tuh. tapi benar-benar dinikmati ya job-job endorse itu ya. Syukurnya jalan terus sih, ada aja gitu. Terbesarnya dari endorse itu dari bisnis apa yang minta endorse di kamu? Pas itu ada bisnis kecantikan untuk fee-nya, maksudnya kok. Iya. Ada bisnis kecantikan, itu ada brand lumayan terkenal juga, face scrub gitu. Perlu sebutin harga? Wah, silakan. Pas itu dia itu deal di harga 10 juta. Untuk berapa kali fit dan story? Itu 1 kali fit dan 1 kali story. Luar biasa. Karena yang Koko tahu kan gini, rata-rata kita nggak usah berpatok pada satu bidang itu, karena kalau pikirkan rata-rata mulai dari 500 paling 1,5 juta untuk per fit, per story ya biasanya. Kalau fit biasanya sih, kalau yang Koko sendiri hadapi biasanya fit lebih berani, lebih mahal. Biasanya kan seperti itu karena story besok hilang kan gitu. Iya. Terus kesulitan sendiri kalau dalam membagi kerjaan ya antara endorse, ngajar, dan model, itu apa yang Julina alami untuk membagi waktu lah? Ya itu masih sulit banget karena emang ada. Jadi untuk nekunin semuanya itu biasa endorse aku lakuinnya sehabis ngajar. Dan ya sambil kuliah juga, jadi habis bikin endorse biasa kalau ada tugas lanjut tugas. Kalau foto weekend lanjut foto. Endorse kan menurut Koko nggak makan waktu? Ini sih kok biasa bikin videonya kan. Aku ini maksudnya kayak detail konsepnya gitu. Kalau tuh aku nggak mau yang stuck segini terus aja konsep aku. Ya aku mikirin idenya mau gimana ya endorse kali ini. Biasa lamanya di situ. Dan nggak harus selalu di rumah ya? Iya. Jarang di rumah atau memang selalu ngambil di luar atau bisa sambil di rumah sih kayak gitu? Kalau aku biasa kalau video di rumah, kalau foto tuh aku nggak mau cuma satu tempat doang karena kelihatannya monoton kan. Jadi kalau foto biasanya cari-cari tempat aku. Mana yang paling besar menghasilkan income bagi kamu? Dari endorse ini sih. Enggak, dari endorse ya? Iya. Iya, kok lagi mau tanya dari antara model, ngajar, dan endorsement. Tetap endorse ya? Berarti kamu juga ngakuin dong bahwa ijazah itu tidak lebih penting daripada follower. Ijazah, iya. Apa ya, kalau di Indonesia mungkin penting ya tuh ijazah ya, kalau soalnya Indonesia kayak lebih mentingin ini, maksud aku
ijazah gitu kalau di Indonesia penting, tapi kalau misalnya kita lihat luar, mereka tuh kalau ijazah di nomor 2 kan biasanya mereka lebih nomor 1 kan skill kan kalau luar. Nah kalau mungkin kalau ijazah mungkin buat di Indonesia itu masih bisa dibilang kepake. Coba Julina bayangin, ini orang jenius, terus prestasinya tinggi, tapi nggak punya follower, hidupnya mau jadi apa coba? Susah ya, dia nggak bisa bersosialisasi juga Di susah. Indonesia ini karena gini, nggak pernah lah orang mau endorse barang ditanya itu sekolah apa? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Oh iya benar. Semakin banyak follower, semakin tinggi nilai endorsement. Tapi tidak demikian dengan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin mahal juga endorsementnya. Endorsement nggak lihat sana. Iya betul. Dia tuh kualitas ininya ya. Fotonya bagaimana? Nah, pengalaman tersulit bagi lu sendiri, pengalaman yang paling nggak enak, ya pernah lu alami. Di bidang Apapun yang dari sekian banyak profesi lu. tuh aku mulai awal profesi aku tuh sebagai SPG kok, dan itu mulainya dari SMP 1 mulai ke SMP 2. Aku ingat banget 2014-an. Dan itu sulitnya saat teman-teman tuh masih kayak tuh masa masih kecil-kecil lah gitu loh, kayak masa masih SMP lah gitu, nikmatin masa sekolah, sedangkan aku nggak bisa, harus pakai weekend buat SPG event gitu. 2014 masih SMP kelas. SMP 1 naik kelas SMP 2. Tapi udah kerja sebagai SPG. Iya. Nah, kesulitannya apa waktu itu? Waktu itu kesulitannya ini sih kok. Iya itu yang tadi itu teman-teman tuh masih enak-enak gitu ya pakai uang orang tua, sedangkan aku udah mulai cari duit sendiri gitu. Jadi maksud kesulitannya hanya merasa bahwa teman nggak kehilangan masa kecilnya, lu udah ngerasa kehilangan masa Oh enggak kecilnya. loh, Mas tuh kerjanya juga pas baru kerjanya kan baru pertama kali ya udah, oh bener ya yang orang bilang kalau kerja tuh ternyata nyari duit itu bener susah banget ya, sampai ya kan pas itu jualan kan kok itunya kerjanya jualan dan harus ada targetnya di umur segitu kan, ya gimana sih kita pengennya ya jual, yang penting kejual gitu, kenapa mesti ada target gitu, dan kan ada bosnya gitu kan, kita kerja sama orang, jadi ya mau nggak mau kan tuntutannya kita harus tanggung jawab sama orang gitu. Nah itu baru ngerasain kayak gitu, oh begini ya ternyata ya. Itu waktu itu jual barang atau hanya flyer? Jual barang. Jual barang. Bahkan gue sendiri ya sampai sekarang ini nggak pernah tega ngasih job namanya jual barang. Padahal banyak loh tawaran seperti SPG rokok dan sebagainya. Tapi rasanya itu maksudnya kenapa ya, itu hal yang kalau nggak ada target sih nggak apa-apa lah. Kalau misalnya no target, pokoknya lu yang penting tiap hari nawarin barang gue ini, misalnya sehari misalnya gue gaji misalnya 1,5 juta, itu sih mungkin masih manusiawi daripada disuruh target. Pokoknya lu kalau nggak kejual barang misalnya 10 slot misalnya atau 20 slot misalnya, tapi kamu nggak akan terima gaji. Kayaknya kayak kan rasanya tuh miris ketika kita bahkan ketika sponsor menawarkan kerjasama dengan Koko, kalau Koko suruh jualan aja Koko nggak mau. Maaf, Koko bukan seller loh. Lu mau minta bikinin event segede apa kita bisa, tapi kalau suruh ngelakuin barang lu, maaf, kita bukan penjual itu, dan kita nggak ngerti siapa target marketnya seperti itu. Bahkan beberapa waktu lalu Koko di endorse barang nilainya misalnya 10 juta nih, 8 jutanya berupa fresh money, 2 jutanya berupa barang. Koko bagi-bagiin, nggak ada satupun Koko jual, padahal itu hak Koko mau jual apa. Lebih baik Koko jual, Koko bagi-bagiin, gitu loh. Karena Koko nggak ngerasa bahwa ada jiwa jadi retailer. Iya. Pengecer. Berapa kali produksi kaos? Paling yang dijual, kita produksi misalnya 10 lusin, artinya 120 biji, paling 20 bijinya dijual. Yang 100-nya ada yang main, bagi. Jiwanya bukan jiwa jualan. Nah gitu. Nah terus Beb, kebiasaan buruk lu apa yang lu gak bisa tinggalin dari kecil sampai sekarang? Kebiasaan buruk? Kebiasaan buruk lu? Kebiasaan buruk, mau apa harus ada, terus orangnya keras kepala.
Sampai sekarang masih. Oh, batu. Iya. Jadi kalau misalnya tuh orang udah kasih tahu yang benar ya, enggak, gue yang paling benar pokoknya. Auban, iya. Auban. Bisa bilangnya iya, kalau orang Medan bilangnya Auban. Kalau kau bilang Auban Siregar. Iya, benar nih. Persis banget. Maksudnya Auban. Auban Siregar. Iya. Tapi lu sendiri sama mama kolokan nggak sih? Kalau kan enggak sih. Enggak ya? Enggak. Pas Dewasa. kecilnya mungkin. Enggak. Karena gini, iya maksudnya ada beberapa talent yang Koko kenal sampai sekarang pun kadang makan maunya disuapin mamanya, kalau nggak mamanya suapin nggak mau makan. Iya, di umuran kayak aku. Iya, Ini betul. sama Ini percaya nggak percaya, bahkan Koko pernah ketemu satu model yang udah tamat SMA juga masih ngedot. Kebiasaan. Emang itu udah kayak apa ya, agak nggak tahu kenapa nggak bisa lepas. Makanya Koko sempat tanya kalau kan nggak mama gitu. enggak sih. Tapi mama setiap kemana-mana. Iya. Itu hebatnya. Itu. Iya. Anak tunggal jadi mungkin kayak gitu. Oh, tunggal. Kang, lamar Kang.